Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radatul Jannah dengan NIM 856612701 UPBJJ Palembang dari Salut Kisam Tinggi. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang simbiosis. Terbagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis paratisme, kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Yuk kita lihat penjelasan di samping. Yang pertama yaitu simbiosis paratisme, di mana kayu singgah menempel pada cabang pohon bunga sepatu. Kayu singgah yang menempel pada cabang pohon bunga sepatu termasuk contoh simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, kayu singgah mendapatkan keuntungan dengan menempel dan mengambil nutrisi dari pohon bunga sepatu. Sedangkan bunga sepatu dirugikan karena kehilangan makanan dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri. Kayu singgah tidak memiliki akar untuk menyerap makanan langsung dari tanah, sehingga ia menumpang pada inangnya seperti pohon bunga sepatu untuk mendapatkan air dan zat. Hal ini menyebabkan pohon inang, dalam hal ini bunga sepatu, mengalami gangguan dalam proses fotosintesis dan pertumbuhan karena sumber dayanya diambil oleh kayu singgah. Nah, bisa kita lihat di sini kayu singgahnya seperti ini ya teman-teman. Lama-lama kayu singgah ini akan membuat cabang pohon bunga sepatu ini menjadi mati karena tidak mendapatkan nutrisi dan makanan. Selanjutnya benalu pada pohon lontar. Simbiosis parasitisme benalu pada pohon lontar adalah interaksi di mana benalu menempel pada batang atau cabang pohon lontar, menyerap air dan zat hara melalui akar khusus Australia. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme antara anggrek dan pohon mangga adalah interaksi di mana anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tumbuh, sinar matahari, air dan zat hara untuk fotosintesis, sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Anggrek menempel pada batang atau cabang pohon mangga untuk mendapatkan posisi tinggi yang memudahkan penyerapan cahaya matahari dan air hujan. Proses fotosintesis anggrek berjalan optimal berkat nutrisi dari udara dan kulit pohon tanpa perlu mengambil sumber daya pohon mangga secara signifikan. Pohon mangga tetap netral karena anggrek tidak mengganggu pertumbuhan daun atau buahnya. Hubungan ini bersifat satu arah di mana pohon mangga tidak menerima manfaat. Selanjutnya simbiosis mutualisme antara burung dan sapi. Burung mendapatkan makanan berupa kutu, serangga dan parasit yang menempel pada kulit atau bulu sapi. Sapi diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari kutu dan parasit yang menyebabkan gatal, iritasi atau penyakit. Kemudian simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga terjadi ketika lebah menghisap nektar sebagai makanan, sementara serbuk sari menempel pada tubuhnya dan dibawa ke bunga lain untuk penyerbukan. Baiklah teman-teman, itu saja video praktikum saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Simbiosis mutualisme antara burung dan sapi terjadi ketika burung memakan kutu serta parasit di tubuh sapi, sehingga keduanya saling menguntungkan. Burung mendapatkan makanan, sedangkan sapi diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari kutu.
Simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga terjadi ketika lebah menghisap nektar sebagai makanan, sementara serbuk sari menempel pada tubuhnya dan dibawa ke bunga lain untuk proses penyerbukan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video praktikum dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.